Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel yang dirahmati Allah, kali ini saya akan membagikan tentang sekelumit kisah hidup Habib Ahmad bin Alwi Al-Haddad atau yang biasa dikenal dengan Habib Kunjung. Tapi sebelumnya, sahabat channel mohon subscribe dan like-nya agar channel ini dapat terus berkarya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awliya Allahi ta'ala lam yanalu sa'ata rahmatin wa radu bihi bikathiratil ibadah walakin naluha bisakhawatin nafsi wal istihanati bidunya. Sesungguhnya para wali-wali Allah itu mereka tidak mendapatkan rahmatnya Allah itu dari banyaknya ibadah, akan tetapi mereka mendapatkan itu dengan dermawan diri, lembut hati, dan memandang rendah dengan dunia. Dengan ini kami ingin menceritakan sejarah singkat tentang Al-Habib Ahmad bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu anhu. Silsilah Sahibul Maqam adalah Ahmad bin Alwi bin Ahmad bin Hasan bin Abdullah bin Thaha bin Umar bin Alwi bin Muhammad bin Ahmad Al-Haddad bin Abdullah bin Muhammad bin Alwi bin Ahmad bin Abu Bakar bin Ahmad Musrifah bin Muhammad bin Abdullah bin Ahmad bin Abdurrahman bin Alwi Ammi Al-Baqih bin Muhammad Sahibul Marbad bin Ali Khaliqasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Abdullah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa Ar-Rumi bin Muhammad Nagib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Sadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Talib ibni Sayyidatina Fatimah Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habib Ahmad bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu anhu adalah seseorang yang memiliki khariqul adah, yaitu di luar kebiasaan manusia umumnya, atau yang disebut dalam bahasa kewalian majzub, atau disebut dengan ahli darkah. Maksudnya di saat orang dalam kesulitan dan sangat memerlukan bantuan, maka beliau muncul dengan tiba-tiba. Beliau lahir di Kurfa, Tarim Hadramaut pada tanggal 26 Sya'ban 1254 Hijriah atau bertepatan dengan 14 November 1838 Miladiah. Dan beliau belajar kepada ayahanda beliau sendiri Al-Habib Alwi Al-Haddad radhiyallahu anhu, dan belajar pula kepada Habib Ali bin Husain Al-Hadar dan Habib Abdurrahman bin Abdullah Al-Habsyi, dan kepada Habib Keramat Empang Bogor Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas. Dikala beliau dewasa, beliau didatangi oleh Rasulullah SAW yang akhirnya beliau ziarah ke Madinah. Selanjutnya dalam bisyarah beliau disuruh ke Jawa oleh Nabi SAW. Dan beliau hijrah ke penjuru negeri di dunia, diantaranya negeri Belanda, Malaysia, Singapura, dan beberapa negeri di Indonesia, diantaranya Sulawesi dan Kepulauan Jawa. Dan ada kisah di negeri Belanda, pada suatu hari seorang anak bangsawan Belanda ditimpuk kepalanya oleh Sahibul Maqam Habib Kunjung hingga bocor dan mengeluarkan darah yang banyak hingga membuat sang ayah marah. Sedangkan Habib Kunjung bertujuan baik untuk menyelamatkan anak itu dari bala. Tetapi ayah dan anak itu tidak menerimanya dan meminta ganti rugi. Kemudian Sahibul Maqam Habib Kunjung mengusap kepala anak itu kembali menjadi sedia kala lagi.
Setelah itu hujan turun sangat deras dan mengeluarkan petir sehingga mengenai anak itu dan menyebabkan anak itu meninggal. Dan menyesallah sang ayah. Itulah kasih sayang dan perhatian Sahibul Maqam yaitu Habib Kuncung kepada manusia. Kenapa beliau mendapat gelar Habib Kuncung? Karena beliau memiliki kupiah seperti bangsawan dari Bugis yang berbentuk kuncung. Waktu itu kerajaan Bugis menggelari kupiah itu karena mempunyai karomah yang besar dari kalangan bangsawan Bugis. Ada satu cerita yang didapat dari Habib Hussein bin Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Beliau menuju ke Lombok, kemudian menikah dan memiliki seorang anak. Di dalam satu riwayat, di Bogor beliau menziarahi guru beliau Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Dikala itu Habib Abdullah bin Muhsin sedang sarapan pagi. Tiba-tiba Habib yang karismatik tinggi yang bermakam mulia ini tersenyum. Lalu ditanya oleh murid beliau, Habib Alwi bin Muhammad bin Thahir Al-Haddad. Ada apa dikau tersenyum wahai guruku yang mulia? Lihatlah ya Alwi, itu Ahmad sedang menari-nari, seru beliau. Habib Alwi pun melihatnya seraya beliau tersenyum. Apa kau lihat ya Alwi? Seru Habib Keramat. Wahai guruku, tanya Habib Alwi. Lalu beliau menjawab, ya Alwi, itu Habib Ahmad menari-nari dengan bidadari. Kecintaan Habib Ahmad bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu anhu atau Habib Kuncung bagai ayah dan anaknya. Sehingga dimanapun ada Habib Abdullah bin Muhsin, pasti di situ ada Habib Ahmad. Suatu hari di Masjid Empang Bogor, seorang marbot masjid melihat seseorang yang berpakaian tidak semestinya atau tidak rapi sedang meniup seruling di dalam masjid. Kemudian dia mengadukan hal tersebut kepada Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Kemudian Habib Abdullah menghampiri beliau ke masjid. Setelah beliau melihatnya, ternyata yang bermain seruling itu adalah Habib Ahmad bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu anhu atau Habib Kuncung. Akhirnya sang marbot dijelaskan arti dari suara seruling yang ditiupkan oleh Habib Kuncung tersebut, yaitu kalimat la ilaha illallah. Karena itulah Habib Abdullah bin Muhsin mengerti tentang bilhal karomah Habib Kuncung tersebut, karena beliau mempunyai ikatan yang sangat erat antara guru dan murid. Sewaktu ketika Habib Ahmad bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu anhu datang ke Masjid Empang Bogor, beliau melihat Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas sedang mengajar murid-muridnya. Kemudian beliau bertanya tentang Habib Alwi bin Muhammad bin Thahir Al-Haddad. Kemudian Habib Abdullah menyuruh Habib Ahmad untuk mengikuti pengajian beliau, tetapi Habib Ahmad ingin bertemu Habib Alwi. Dan akhirnya beliau pergi ke rumah Habib Alwi dan bertemu dengan Habib Alwi, yang kemudian beliau menguji tentang kesabaran Habib Alwi. Tetapi Habib Alwi tidak merasa keberatan dengan ujian dari beliau. Ujian pertama, Habib Kuncung datang ke rumah Habib Alwi meminta 1 karung beras. Setelah mendapatkannya, beliau pulang dan kembali lagi. Beliau mengetuk kembali rumahnya Habib Alwi dan meminta uang. Dan hingga ketiga kalinya tetap Habib Alwi menyambutnya dengan senang hati dan tidak merasa marah. Akhir-akhir masa sebelum wafat Habib Kuncung, tak habis-habisnya beliau menyenangi hati seorang gurunya. Sesampainya beliau ditinggal oleh guru kesayangannya, akhirnya beliau kembali ke Jakarta dan tinggal dengan saudara yang bertempat di kebun coklat Kampung Melayu yang bernama Hababah Maryam binti Ali Al-Haddad. Dia juga seorang waliullah dari jihad perempuan, dan akhirnya dirawat dengan penuh rasa kasih sayang pada tahun 1345 Hijriah, tanggal 29 Sya'ban, sekitar tahun 1926 Miladiah. Pada usia 93, beliau Al-Habib Ahmad bin Alwi Al-Haddad atau Habib Kuncung kembali ke rahmatullah. Jenazahnya dibawa dari Cirebon coklat, dari kebun coklat di kediaman saudara beliau Hababah Maryam binti Ali Al-Haddad. Ribuan jemaah yang membawa jenazah beliau dan disolatkan di Masjid Jami'at Taubah dan diimami oleh Habib Toha bin Ja'far Al-Haddad.
Waktu itu liang lahatnya sudah digali di makam Habib Thaha bin Ja'far. Setelah disolatkan, namun jenazahnya tidak terangkat oleh 10 orang. Akhirnya setelah Habib Thaha salat sunnah bisyarah, ternyata sahibul makam Habib Kuncung ingin dimakamkan di pemakaman keluarga Habib Abdullah bin Ja'far Al-Haddad yang bersebelahan dengan Masjid Jami' At-Taubah. Dikarenakan di waktu beliau lagi sakitan, beliau pernah berpesan kepada Habib Muhammad bin Abdullah bin Ja'far Al-Haddad untuk dibuatkan rumah yang kecil. Disitulah artinya beliau ingin dimakamkan di pemakaman keluarga Habib Abdullah bin Ja'far Al-Haddad. Kemudian jenazah beliau terangkat dengan mudah lalu dimakamkan atau dikubur di pemakaman keluarga Habib Abdullah bin Ja'far Al-Haddad, Kalibata, Jakarta Selatan. Dan hari Minggu sebelum akhir Kamis bulan Rabiul Awal diadakan Maulid Agung di pemakaman beliau ba'da asar. Ala inna awliya Allahi la khafun alaihim walahum yahzanun. Artinya, ingatlah, sesungguhnya para wali oleh Allah itu tidak ada rasa kekhawatiran atas mereka dan tidak pula mereka bersedih.